Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Hajah Dr. Anda Rasidah Alfedri. Yang terhormat para Dewan Juri, selanjutnya hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan setinggi puji, sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang dengan rahmatnya itu pula, kita bersama-sama bisa berkumpul di sini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan yang telah diberikan kepada kita, terutama kepada para ibu yang sampai hari ini masih belum kehilangan semangat juangnya dalam menangkap dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikmah Hari Ibu yang kita peringati bersama-sama dengan para ibu di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Wanita Berdaya Indonesia Jaya. Sejenak kita mengulas sejarah Hari Ibu. Setiap tanggal 22 Desember oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Tentu hal ini mengingatkan kita pada peristiwa awal yang melatar belakangi mengapa tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional oleh bangsa kita. Pada tahun 1928, 7 organisasi wanita mengadakan kongres di Yogyakarta. Kongres tersebut berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Desember yang dipimpin oleh R.A. Sukanto. Di kongres tersebut membicarakan masalah persatuan di kalangan kaum wanita, seperti masalah wanita dalam kehidupan rumah tangga, masalah perceraian, masalah poligami, dan lain sebagainya. Sehingga Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden nomor 316 tahun 1953 yang menetapkan Hari Ibu Nasional jatuh pada tanggal 22 Desember. Itu artinya perjuangan mengangkat harkat martabat wanita dipandang merepresentasikan gejolak hati para ibu di Nusantara untuk melihat semua anak-anaknya punya kesempatan sama meraih pendidikan dan kehidupan yang layak. Hadirin yang berbahagia, ibu adalah peletak dasar lahirnya generasi penerus pewaris peradaban bangsa. Di tangannya lah para pemimpin bangsa ini dilahirkan dengan kepribadian istimewa. Ibu mempunyai jiwa yang tegar, walau kadang berjibaku dengan tugas utama, dan bahkan setiap saat dia harus mampu mengambil peran ibu sekaligus bapak di saat pendampingnya pergi atau telah tiada. Bicara tentang ibu, tentu tak lepas dari makna perjuangan para pahlawan perempuan kita yang berusaha meninggikan derajat seorang ibu melalui pendidikan. Kita tentu mengenal bagaimana perjuangan Ibu Kartini, dan kita tentu ingat bahwa kita juga memiliki pejuang perempuan seperti Syarifah Latifah dan Tengku Mahratu. Walau tidak segemerlap Ibu Kartini, namun bagi masyarakat Riau, kiprah beliau sungguh luar biasa. Latifah School yang didirikan pada tahun 1929 merupakan sekolah khusus kaum perempuan pertama di Riau untuk mendidik anak perempuan agar memiliki keterampilan yang lebih baik. Dan dengan pendidikan maka terputuslah rantai kemiskinan dan kesengsaraan kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan kaum perempuan agar mereka lebih berdaya, berilmu, dan bermartabat. Karena mereka adalah pendidik sekaligus madrasah utama bagi generasi penerus yang akan mewarisi peradaban di masa depan.
Peringatan Hari Ibu itu sendiri idealnya harus mengembalikan semangat juang perempuan Indonesia. Sebagaimana Nyonya Siti Munjijah, Siti Sundari, dan Nyi Hajar Dewantoro berpidato di Kongres Perempuan pertama. Ibu merupakan makhluk mulia yang berdaya dan mampu melakukan banyak hal. Namun ia tak boleh mengabaikan tugasnya sebagai pendidik. Disematkan gelar ibu karena ada generasi penerus yang harus ia besarkan. Ibu yang dalam bahasa Arab disebut al-um atau ummun yang artinya induk. Ibu adalah induk, sumber segala sesuatu berasal dan kembali. Sebuah ungkapan Arab berbunyi, al-um madrasatul ula, idza a'dataha a'data sya'ban toibal a'raq. Ibu adalah sekolah utama. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Ibu di zaman sekarang pun mesti paham tugas besar ini. Sebagai subjek, ibu berhadapan dengan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib mendidik anak-anak itu hingga menjadi manusia yang berkualitas. Dan di sela aktivitasnya pun, peran di rumah untuk mendidik anak tak boleh terabaikan. Anak-anak butuh kehadiran kita, butuh kepedulian kita, dan butuh keteladanan kita. Karena teknologi, gadget itu tidak dapat menggantikan sentuhan dan pelukan kasih sayang kita. Berdasarkan data rumah konseling di tahun 2019, maraknya gerakan LGBT yang sebagian remaja diawali oleh pola asuh dan permisif orang tua terhadap anak. Itu karena orang tua tidak dekat terhadap anak-anaknya dan terlalu abai terhadap mereka. Hadirin yang berbahagia, ibu yang terdidik, cerdas, serta kokoh jiwanya akan menjadi benteng yang kuat di rumah. Ia akan menjaga suaminya dari perilaku koruptif dan bahkan menjadi penopang perjuangan para kaum lelaki. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin pendidikan akal dan mental bagi kaum wanita. Karena ibu yang kuat akan mengawali pertumbuhan anak-anaknya, dan ibu yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat. Inilah PR kita bersama. Perlunya edukasi kepada kaum wanita tentang penguatan ketahanan keluarga. Karena banyak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal itu akan berbeda perkembangannya dengan asuhan kedua orang tua yang lengkap. Mengapa peran ibu itu penting dalam keluarga? Itu dikarenakan pertama, ibu pemberi teladan dan juga kehangatan bagi keluarga. Karena bagi anak, ibunya lah yang layak ditiru segala tingkah lakunya dan juga sebagai figur teladan. Ibu mampu berperan penting dalam kecerdasan anak-anaknya. Dan ibu juga bisa memotivasi anak-anaknya untuk berkompetisi, aktif, dan juga kreatif. Hadirin yang berbahagia, malaikat tanpa sayap. Kalimat itulah yang menurut saya pantas disematkan kepada para ibu di seluruh dunia. Karena hanya malaikatlah yang melakukan kebaikan tanpa pamrih. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk mewujudkan pribadi yang kuat dalam rangka mempersiapkan diri menjadi ibu yang tangguh di masa depan. Perjalanan kita masih panjang. Semoga dengan semangat juang Hari Ibu ini bisa menguatkan kita kembali dan senantiasa menghantarkan putra-putri kita menuju pintu kesuksesan dan menjadi pemimpin peradaban. Gelap malam diterangi pelita, minyak habis tiada bersisa. Mendidik anak kewajiban kita agar kelak menjadi penerus bangsa. Loyang cetak kue bolu, cantik sungguh berbentuk bunga. Sungguh besar jasamu wahai ibu, di bawah telapak kakimu ada surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.